Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita sudah ada narasumber kita di Sina Urip Berkah. Kang Jaro ini sudah hadir di sini. Ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi tentang masalah hakikat hidup ya, hakikat hidup, sahabat. Nah, ini banyak hal yang ingin kita kaji tentang hakikat hidup. Ternyata kalau kita bicara tentang hakikat hidup dan tauhid itu nggak ada rampungnya ya Kang, nggak pernah rampung lah. Bicara tentang tauhid itu nggak pernah rampungnya gitu loh. Lah kemarin itu saya tergelitik karena saya mampir di masjid itu Kang. Lah katanya masjid kan sekarang bagus-bagus itu ya Kang. Masjid itu kan katanya adalah rumah Gusti Allah gitu kan. Berarti kalau begitu rumahnya Gusti Allah kan banyak ya Kang. Kan masjid ada di mana-mana gitu kan. Gusti Allah kan rumahnya kayak pisah gitu kan. Lah terus kadang-kala juga ya ada juga masjid kok sering dikunci gitu loh. Lah gimana itu Kang? Lah ini gimana itu Kang? Tentang apa sebenarnya hakikat masjid rumah Gusti Allah? Maknanya seperti apa itu Kang? Saya jadi ingin tahu, penasaran gitu loh Kang. Umay Gusti Allah. Tapi dewek aku sok sering sholat nang masjid urung ketemu Gusti Allah sih nu kepriwe ya? Apa yang salah namun apa kepriwe ya Kang? Gimana itu? Apa aku yang salah apa gimana itu Kang? Penjelasannya gimana itu mau Kang? Ya, jadi yang dimaksud bahwa masjid itu rumahnya Allah, makanya banyak terjadi apa? Hanya membagus-baguskan. Iya. Membagus-baguskan sarana prasarana yang ada, itu seperti itu. Tapi malah justru tidak ada jamaahnya. Padahal harapannya adalah menjadikan jamaah itu banyak. Iya. Yang paling terpenting bahwa kenapa sih masjid itu menjadikan rumahnya Allah gitu. Berarti siapapun yang hadir di situ, maka itulah yang bentuk bahwa kan manusia kan ada zatnya kan. Nah, berarti apa? Aku harus bisa menghormati kepada zat. Oh, banyak orang. Ya berarti aku harus hormat dong. Karena ini rumahnya Allah. Allah yang ada di siapa-siapa loh. Allah yang ada di Edi, ada di Jarwoto, ada di anu. Lah kumpul. Lah itulah yang dimaksud rumahnya Allah. Iya kan? Harusnya ya, harusnya apa? Bagaimana aku bisa menghargai, menghormati keseluruhan yang dalam konteks ibadahnya itu ritual, orang tidak ada masalah, tidak ada salahnya menjalankan ritual. Tetapi harapannya adalah karena ini rumahnya Allah, ada Allah yang ada di mana-mana, itu aku harus bisa menghargai. Namun kenyataannya, contoh di saat ada yang tahiyatnya diubeng-ubeng, Ya kan? diomong. Ada yang takbiratul ikhramnya Allahu Akbar, nah kayak gini diomong. Ada yang lurus, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, semuanya diomong. Padahal itu aku harus menghargai. Karena Allah ada di mana-mana kan? Iya kan? Kita belajar menghargai saja deh. Iya. Namun dalam kenyataannya tidak menghargai. Mana rumahnya Allah di mana kamu akan menghargai terhadap Allah? Iya enggak? Iya kan? Harusnya kan aku harus menghargai kepada siapapun. Arep nganggo sing kunut yang ngono, orang sing kunut yang ngono, terserah. Ana sing bar salat zikir, ana sing bar salat Langsung lunga, ya orang masalah. Harusnya kan seperti itu. Itulah yang namanya menghargai, menghormati apa? Terhadap Sang Tuhan. Karena ini rumahnya Tuhan. Iya. Kan seperti itu. Jadi pembelajaran bahwa kalau di masjid, jangan hanya apa? Ya rumahnya Allah. Ning isinya gontok-gontokan. Mana buktinya? Iya. Aku bisa menghargai rumahnya Allah. Iya. Kan akhirnya ndak menghargai.
Iya, hanya makanya. menghargai bentuk saja. Berarti hanya menghargai bangunan dong ya. Iya, hanya menghargai bangunan. Hmm. Iya kan? Hmm. Padahal bahwa aku harus menghargai, menghormati, memuji terhadap Sang Tuhan. Hmm. Tuhan yang ada di A, B, C, D, E, F. Itu. Oh. Iya kan? Hmm. Imamnya baca panjang, domong. Iya kesuwen. Kesuwen. Iya. Imamnya baca geroral-geratul, domong maning. Oh, maca tartilora. Nah, Iya. padahal orang menunjuk sebuah imam, ya wis terserah imamnya. Iya, Tergantung komandannya kan gitu. Iya. Komandannya Arab cepet atau Arab suwe, terserah komandan. Iya. Karena kita sudah menunjuk. Iya. Kan seperti itu harusnya kan. Iya. Ini yang menjadi pembelajaran. Bagaimana aku menghargai imam, bagaimana aku menghargai jamaah. Imam dan jamaah juga saling menghargai. Iya. Jangan hanya karena imam sekarang dawah. Iya. Wah, mata sing dawa banget. Iya. Hanya pingin mendapatkan pengakuan. Tidak bisa. Iya. Harusnya dikala karena jamaah cukuplah bacaan yang sedang-sedang saja. Karena aku menghargai. Kalau sholat sendirian terserah arep dawane arep pirang jus ngono sekarpe. Iya. Iya kan seperti itu. Nah, Iya. konteks menghargai itu seperti itu. Sehingga bahwa aku itu harus menyembah, ya, menghargai rumah Allah. Ya, rumah Allah itu adalah apa? Bukan hanya secara rumah secara fisikali, tapi rumah yang ada di dalam diri. Inilah rumah yang harus aku hormati, aku hargai. Bagaimana aku menjadikan bijak, kan seperti itu. Nah, itu hanya konsep syariat saja. Kenapa ada masjid sing kudune rumah Gusti Allah malah ada kancing? Ya, itu kenapa, Kang? Nah iya, jagane mbok kotak amal hilang. Nah, iya itu kenapa ya, Kang? Nah iya, ya karena apa? Kita nyembah kotak. Maksudnya? Lah iya, wedi maring kotak mbok kotaknya hilang sih. Kan berarti kita nyembah kotak. Iya. Iya kan? Oh jangan sih hilang ya kotaknya. Iya. Tapi kalau misalkan anggar anu wis dijikot anu nang pengurusnya anu, kan ora khawatir. Iya, Kenapa terjadi khawatir? Iya. Iya kan? Iya. Nah, karena khawatir akhirnya dirantai anu kotaknya dirantai. Apa? Puyeng darah. Iya. Pusing sendiri. Iya. Ngurusi perkara-perkara sing ceremete paribasane. Hal-hal yang sepele saja menjadikan pusing. Iya. Kayak ribet banget ya. Iya ribet. Toa-toane mati ribut. Iya ndak? Iya. Orang nganggo toa be ora masalah. Iya, Kenapa iya, sih jadi masalah kan seperti itu? Iya. Toane bangung. Iya ribet. Iya. Tidak memikirkan hal yang substansi. Kita malah memikirkan hal yang bukan substansi, yang bukan utama, kan seperti itu. Nah, jadi hakikatnya tentang masjid rumah Allah itu sih seperti apa sih, Kang? Lah iya, hakikatnya bahwa masjid itu rumahnya Allah. Artinya masjid kan masjid dan tempat berserah diri, tempat penyerahan diri. Tempat penyerahan diri di mana? Ya gue. Iya. Nang wujud bangunan. Iya. Konteksnya bahwa aku menyerahkan diri, bentuk kepasrahan. Iya. Itu seperti itu. Jadi artinya bahwa masjid itu bukan nang bentuknya loh. Iya. Oh harus bagus, harus anu. Lah monggo anggar anu musala sing ora apik katakan. Iya. Kayak dudu omah Gusti Allah apa kepriwe? Kan seperti itu. Iya. Nah, akhirnya kalau hanya memikirkan anu, oh iya kayak karena masjid ana bae sing apik kan. Iya. Ojo gelem temen anu masjid anu musala anu. Padahal itu rumah Allah. Iya. Ya kan? Semua itu menjadikan rumah Allah di saat aku menghargai. Iya. Nah, itu seperti itu. Jadi intinya berarti kita saling menghargai di dalam masjid itu ya, menghormati cara peribadatan masing-masing orang berbeda-beda ya. Betul. Jadi kita hanya menghargai, menghormati. Intinya seperti itu.
bukan di dalam bentuk fisikalinya loh. Iya. Kita hanya diajarkan cara menghormati kan gitu. Iya. Jadi aku kemarin kan Kang Jaro pernah bilang, mesti dikunci apa? Karena Gusti Allah sibuk apa kepriwe gitu. Saking sibuknya gitu, dikunci gitu loh Kang. Iya, Gusti Allah sibuk sih, dan akhirnya dikunci lah. Gusti Allah orang tau mampir ya. Iya. Akhirnya dikunci boy lah, orang burungnya Gusti Allah orang anak. Iya. Kan seperti itu. Jadi Iya. itu kalau pandangan akhirnya apa? Sehingga bisa menjadikan gojekan kan. Iya. Padahal hakikatnya bahwa aku menghargai yang namanya bentuk itu masjid, tapi masjid itu hakikatnya adalah tentang kepasrahan. Aku di saat aku pasrah berarti kau pilih nang masjid. Iya. Di saat Edi nang kene katakan, Iya. lalu tak pasrahan. Janjiannya gue nang masjid kan seperti itu. Cuman disyariatkan, wah kudune nang masjid. Iya. Kan hanya seperti itu aja. Iya. Oke Kang, terima kasih Kang. Alhamdulillah sedulur kita semakin paham tentang hakikat masjid sebagai rumah Gusti Allah.